Nah, sepak bola adalah permainan rakyat. Jadi, dimanapun ada rakyat, di situ ada sepak bola. Itu sebabnya sepak bola menjadi magis. Satu. Hold me close till I get up. Time is barely. Sepak bola itu murah dan meriah, ramai dan riang. Sepak bola di mana saja kita bermain, tidak ada masalah. Di halaman, di sawah, di jalan. Bolanya bisa dibuat dari karet, dari jeruk bali, dari apa saja. Orang bisa main bola di sawah yang basah, di sawah yang kering, di mana saja. Semua rakyat, laki-laki, perempuan, semua main bola. Di semua negara. Jadi Amerika agak kurang. Tapi sekarang sudah tidak. Bola itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat luas. Baik kelas bawah, kelas menengah, pun kelas atas. Kalau Anda semua yang menonton pledoi Helmi Yahya di DPR RI soal dia diberhentikan dari TVRI, dia bilang begini, ada 4 item yang membuat penonton itu pemirsa televisi menjadi ramai. Apa itu yang 4? Pertama bola, kedua badminton, ketiga drama, dan keempat dangdut. Bola nomor 1. Kalau Anda membaca surat kabar hari ini, coba lihat halaman sepak bolanya. 4 halaman sepak bola. Olahraga yang lain gimana? Surat kabar itu 4 halaman, apalagi ada tabloid khusus bola, macam-macam. Bola itu tak habis-habisnya untuk ditonton, untuk diulas, dan karena itu bola merupakan bisnis terhebat di olahraga. Setiap bola ditendang, sesering itu roda bisnis berjalan. Saya pernah beli buku dan kemudian saya berikan ke wartawan olahraga tentang sepak bola di Iran dan di Irak. Saya baca sekilas, saya pinjamkan ke dia, pindah balik-balik sampai sekarang. Bagaimana perempuan-perempuan di negara Iran dan Irak itu mencuri-curi untuk bisa masuk stadion. Dan pada suatu ketika, isinya perempuan saja. Sedemikian hebatnya. Saya pernah membaca majalah Gatra, isinya begini. Pemuda-pemuda Inggris duduk di kafe, bercerita soal bola, dan berkeinginan menjadi pemain bola seperti David Beckham. Kafe-kafe itu dihidangkan dia kopi oleh tenaga-tenaga kerja dari Timur Tengah. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengangguran meningkat di Inggris dan kafe-kafe itu menjadi kafe-kafe orang Timur Tengah. Makanya ada tulisan Londonistan. Jadi orang-orang Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan sudah banyak di situ yang bekerja, sementara pemuda-pemuda Inggris nongkrong sambil bercerita ingin menjadi bintang sepak bola. Sedemikian magisnya sehingga sepak bola dari kota besar di dunia sampai ke desa kecil di kaki gunung bukan hal baru, bukan hal aneh. Siapa saja bisa main bola. Kalau kita menonton film Pele, dia main bola di mana saja, di jalan, bola apa saja dia sepak. Limau yang tergayut dia sepak. Pokoknya asal ada yang bulat dia sepak oleh Pele ini. Begitulah bola. Begitulah orang Brazil. Katanya nih dalam anekdot yang luas bahwa agama orang Brazil itu bola. Nah, padahal bukan bola. Yang maksud adalah sedemikian menyatunya bola dengan kehidupan masyarakat Brazil. Itu bola. Jadi kenapa dia menjadi magis? Banyak hal bisa dijawab orang kenapa bola menjadi magis. Minimal 3. Pertama, hiburan. Hiburan bagi masyarakat luas di seluruh dunia. Kedua adalah teknik individu para pemain hebat itu. Bagaimana dia berkali-kali oper kiri, oper kanan, bawa kiri, bawa kanan, bawa ke depan, segala macam. Seperti pemain-pemain hebat di dunia internasional itu memukau orang bisa duduk tanpa berkedip. Menonton bagaimana dia mengolah bola. Dan yang ketiga adalah itu sportivitas. Para pemain bola itu diminta sportivitas dan dididik sportivitas. Mereka tim 11 orang mengolah bola, menaklukkan lawan, dan jika menang adalah kemenangan bersama dan jika kalah adalah kekalahan tim.
bola dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari oleh siapa saja dari generasi ke generasi, oleh bangsa manapun di dunia. Dan itu tidak bisa dihindari. Kalau ditanya apa magisnya, setiap orang punya jawaban. Yang pasti, bola itu memukau, menghibur, sportivitasnya tinggi, aturannya ketat. Masing-masingnya punya kapten yang mengatur kesebelasannya. Ada wasit garis, ada manajer, ada yang mengatur main di dalam itu, wasit segala macam itu, ada pula yang mengatur di luar. Ada netizennya, kalau sekarang namanya supporter yang bersorak sesuka hatinya dan sekuat-kuatnya untuk dukungan pada klubnya. Ini adalah sebuah cerminan dalam kehidupan manusia di dunia bahwa mereka perlu hiburan, bersatu, dan mempertontonkan kekuatan bahwa kita ini bisa menang. Dan bola itu sebenarnya adalah filosofi kehidupan manusia dari abad ke abad. Kenapa filosofi? Karena kita di situ harus bekerja sama. Pelajaran alam yang paling bagus untuk kerjasama ya sepak bola. Pelajaran manusiawi yang paling bagus untuk sportivitas ya sepak bola. Pelajaran prestasi paling baik untuk kehidupan keseharian manusia ya sepak bola. Gol misalnya. Meluapkan kegembiraan di sedemikian rupa ya sepak bola. Sepak bola ini olahraga paling tua. Di padang pasir itu orang menyepak-nyepak bola. Kalau Anda belajar agama Islam, itu ada bola, tapi maaf tidak saya sebut sekarang, karena itu duka yang mendalam. Itu artinya adalah orang sebelumnya sudah main bola. Nah, bola itu asal bulat ditendang dan asal tidak sakit kaki ya udah selesai bola. Itu adalah kehidupan kita mencari sesuatu yang membahagiakan hati, sportivitas, patuh pada peraturan, patuh pada orang yang mengatur. Kalau peluit berbunyi, ia berhenti. Kalau keluar, ia out. Kalau melakukan kesalahan, ditendang. Nah, ini pelajaran yang paling bagus untuk kehidupan bermasyarakat. Sportivitasnya, bagaimana memperjuangkan vitalitas kehidupan agar kita berhasil masing-masing. Banyak kan dalam kehidupan ini orang mencontoh filosofi bola. Kita ini seperti tim, seperti sepak bola. Kita harus bersatu, jangan main sendiri-sendiri. Seperti Sapulidi, nah kan begitu. Itu filosofinya. Nah, filosofi itu dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, dari bangsa ke bangsa semua. Jadi itu memasyarakat sekali bola itu. Kita bermain bola, karena bola itu anginnya dan disepak, kita harus bermain di tempat sesuatu yang tidak menyakitkan diri sendiri. Bisa di pasir yang lembut, dan umumnya di seluruh dunia main di atas rumput. Itu kan kembali ke tanah. Kita boleh berjuang, kita boleh mengapa saja, tapi jangan menyakiti diri sendiri. Kita kalau menggolkan itu harus tepat sasaran, jangan asal tembak. Yang lain yang kena, sia-sia perjuangan. Perjuangan tidak boleh sia-sia. Untuk mendapatkan sesuatu kita memerlukan orang lain. Orang lain itulah yang mengoper bola. Maka gol lagi. Gol di gawang itu ada orang. Maka orang itu harus memperjuangkan rumah tangganya, kampungnya, bangsanya agar tidak kebobolan. Itulah gunanya kiper. Kiper adalah menanggung semua derita yang terjadi di tengah kehidupan. Itu kiper. Apa saja, semua keluh kesah, kemenangan dan apa diarahkan kepada dirinya. Kiper adalah pundaknya yang luka-luka memikul beban berat dari masyarakatnya. Sebenarnya dari bola adalah tidak bisa sesuka hati Anda memakai waktu. Ya, Anda diberi tenggat deadline untuk berjuang, ya sebanyak waktu yang diberikan. Nah, atas kesepakatan bersama, Anda diberi waktu lebih sedikit untuk mencapai cita-cita Anda itu. Jadi 45 menit, lalu ditambah nanti sekitar 2 menit, 3 menit sepanjang permainan oleh wasit. Itu adalah bonus karena ada waktu yang terbuang selama kehidupan ini. Ada waktu yang terbuang sedikit, misalnya ada cedera dan segala macam. Tapi pada prinsipnya waktu itu berharga di dalam sepak bola. Karena itu filosofinya adalah jangan sia-siakan waktu. Filosofi lain adalah Anda diberi nomor.
Bukan nomor itu yang penting, tetapi nomor itu akan menjadi hebat kalau dipakai oleh orang yang teknik individualnya bagus. Teknik individual itu adalah talenta, adalah diri kita. Kenapa nomor 10 bagus? Dari awal tidak ada disebut nomor 10 bagus, tetapi karena pemain nomor 10 pada beberapa perandingan dalam dekade sebelumnya itu orang-orang hebat. Maka nomor 10 adalah nomor yang diincar, ya. Nah, mana filosofinya? Pada nomor 10 apa pada nama orang? Orang yang bisa bermain adalah orang yang bisa mengelola kehidupan dan apa yang melekat pada dirinya menjadi dihargai oleh orang lain. Itu. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah